Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Tanes hadir, Hadir. Raihan hadir, Hadir, Bu. Syafiq hadir, Hadir. Tegar hadir. Hadir. Alhamdulillah, sekarang hadir semua ya, berarti sehat semua ya. Nah, sekarang kalian kan masih dalam masa pandemi. Kalian harus benar-benar jaga kesehatan kalian, imun kalian harus tetap dijaga biar kalian nggak terdampak COVID-19 ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Masih pada ingat nggak sih di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bentuk aljabar? Masih. Nah, alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni operasi bentuk aljabar. Ada yang tahu nggak sih operasi dalam matematika itu apa aja? Nah, apa Vanessa, apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, pintar sekali. Nah, seperti itu ya, operasi dalam matematika itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah operasi bentuk aljabar. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 2 operasi dalam bentuk aljabar, yakni penjumlahan dan Nah, pada pembelajaran kali ini kita kan akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Sekarang, kenapa sih kalian tuh harus belajar mengenai materi ini? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu akan jelaskan manfaatnya. Yang pertama, otomatis. Kalian kan dalam pembelajaran ini kalian di dalam kelas, otomatis untuk membantu nilai kalian ketika kalian nanti menghadapi ulangan, ujian, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, manfaat dalam kehidupan sehari-harinya itu kalian bisa terapkan dalam bagaimana kalian mengatur uang saku kalian, terus dalam dalam membelanjakan uang kalian, terus dalam menabung uang kalian. Nah, seperti itu manfaat-manfaat untuk keseharian dalam materi tersebut. Yang pada KD ini nanti akan dinilai pada akhir pertemuan KD ini. Di antaranya penilaiannya ada 4. Yang pertama penilaian diri, yang kedua penilaian antar teman, yang ketiga penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian antar teman itu nanti dari teman-teman kalian yang mengamati sikap-sikap kalian, dan untuk penilaian pengetahuan nanti bisa dari hasil-hasil kalian mengerjakan soal-soalnya. Untuk keterampilan ada 2, yakni penilaian selama kalian berdiskusi dan penilaian cara kalian berpresentasi mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai di sini paham? Nah, untuk memahami dari 2 operasi bentuk aljabar ini, sekarang Ibu kasih konsepnya ya. Nah, misalkan Raihan dibelikan buku dan pulpen oleh ayah ibunya. Ayahnya Raihan memberikan 3 buku dan 2 pulpen. Sedangkan ibunya Raihan memberikan 2 buku dan 3 pulpen. Nah, kira-kira berapakah buku dan pulpen yang Raihan terima dari ayah ibunya? Nah, untuk menghitung berapa buku dan pulpen yang Raihan terima dari bapak ibunya, sekarang kita coba hitung ya. Ibu kasih konsepnya. Nah, sekarang kita coba menghitungnya ya. Apakah buku dan pulpen bisa dijumlahkan? Karena apa? Karena bentuk buku dan pulpen itu tidak sama. Nah, buku itu samanya dengan apa? Buku. Nah, berarti buku hanya bisa dijumlahkan dengan buku. Kalau pulpen bisa dijumlahkan dengan Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Berarti 3 buku ditambah dengan 2 buku ada berapa buku? 5 buku. Nah, kalau 2 pulpen ditambah dengan 3 pulpen itu ada berapa pulpen? 5 pulpen. Pintar. Nah, berarti buku dan pulpen yang Raihan terima dari ayah ibunya ada 5 buku dan 5 pulpen. Nah, pintar.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang konsep operasi bentuk aljabar yang pertama, yakni penjumlahan. Sekarang kita masuk ke operasi bentuk aljabar yang kedua, yakni pengurangan. Nah, sekarang Ibu kasih konsepnya ya. Misalkan Vanes mempunyai 3 roti dan 2 air mineral. Sedangkan Tegar, dia nggak mempunyai roti dan air mineral. Karena inisiatifnya, Vanes ingin memberikan roti dan air mineral yang dipunya kepada Tegar. Nah, Vanes memberikan 1 roti dan 1 air mineral. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapakah roti dan air mineral yang sekarang Vanes punya? Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Nah, tadi kan ilustrasinya Vanes memberikan kepada Tegar nih. Nah, apakah memberikan nanti roti dan air mineral punya Vanes bertambah? Berkurang. Nah, kan berkurang ya. Nah, kalau berkurang, apakah roti bisa dikurangkan dengan air mineral? Nah, roti itu bisa dikurangkan dengan apa? Roti. Dengan roti. Air mineral dikurangkan dengan apa? Air mineral. Air mineral. Nah, berarti kalau Vanes punya 3 roti dan memberikan 1 rotinya kepada Tegar, berarti roti punya Vanes tinggal berapa? 2. Terus tadi kan Vanes mempunyai 2 air mineral, satunya dikasih ke Tegar, berarti air mineralnya tinggal berapa? 1. 1. Nah, dari konsep yang Ibu berikan ini, jadi kesimpulannya kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan sesuatu apabila dia itu sama. Nah, kalau dia beda bisa nggak? Nah, di sini yang sama itu disebut dengan variabel. Nah, paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang kan konsepnya sudah Ibu berikan, materinya sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu bagi kelompoknya ya, Mas Afik sama Mas Vanes ya, Mas Tegar sama Mas Tatan. Nah, sekarang kita berkelompok dulu. Nah, sudah berkelompok semua ya. Nah, untuk kelompok yang pertama ada Mas Tegar sama Mas Tata. Untuk yang kelompok kedua ada Mas Afik sama Mas Vanes. Nah, tugas kalian dalam kelompok tersebut adalah kalian mendiskusikan suatu permasalahan yang nanti permasalahannya Ibu bagikan ke kalian. Nah, kalian mendiskusikan permasalahan ini solusinya bagaimana dan menjawab pertanyaan yang ada dalam permasalahan tersebut. Nanti setelah sudah, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ini. Paham? Paham. Nah, sekarang permasalahannya Ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, sekarang kalian bisa diskusikan terlebih dahulu, nanti Ibu bimbing untuk diskusinya. Oke, paham anak-anak? Paham.
sudah. Adakah yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Mas Safik untuk mewakili kelompok 2 silahkan maju. Nah, silahkan ditulis dulu. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Soal ini, ayah membeli 10 sak semen, 100 batang pres, dan 12 batang kayu. Sudah digunakan untuk membangun rumah, 2 sak semen, 50 batang pres, dan 5 batang kayu. Karena diperkirakan kurang, ayah membeli lagi 4 sak semen, 20 batang pres, dan 7 batang kayu. Nomor 1 yang ditanyakan adalah sisa bahan bangunan setelah yang digunakan untuk membangun rumah, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. Cara ngitungnya gini ya, 10 sak semen dikurangi 2 sak semen sama dengan 8 sak semen, 100 bata pres dikurangi 50 bata pres sama dengan 50 bata pres, 12 batang kayu dikurangi 5 batang kayu sama dengan 7 batang kayu. Pada pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan adalah jumlah bahan bangunan ayah sekarang. Karena tadi ayah membeli lagi, maka operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Cara ngitungnya gini ya, 8 sak semen ditambah 4 sak semen sama dengan 12 sak semen, 20 bata pres ditambah 50 bata pres sama dengan 70 bata pres, 7 batang kayu ditambah 7 batang kayu sama dengan 14 batang kayu. Dari presentasi kelompok 2, terima kasih. Sekarang kita beri apresiasi dulu ya buat kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 sudah maju. Sekarang dari kelompok 1, adakah tanggapan untuk hasil dari kelompok 2 ini? Enggak Bu, jawabannya udah sama. Nah, kalau sudah sama, Ibu rasa dari kelompok 1 nggak usah mempresentasikan hasilnya ya. Ya. Nah, dari jawaban ini, Ibu rasa ini sudah benar, sudah tepat. Nah, sekarang Ibu ngasih penguatan ya. Nah, di kemudian hari atau di soal-soal berikutnya, kalian nggak pasti menemukan soal-soal cerita seperti ini. Kalian yang pasti nanti lebih sering berjumpa dengan simbol-simbol seperti variabel X, Y, A, B, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk simbol-simbol ini, untuk variabel-variabel ini sama halnya dengan batang kayu, bata pres, dan sak semen. Simbol X ini hanya boleh dijumlahkan dan dikurangkan dengan apa? X. Nah, dengan X. Kalau Y hanya boleh dijumlahkan dan dikurangkan dengan Y. Nah, seperti itu untuk A dan B. Paham anak-anak? Paham. Nah, tadi kan sudah diskusi, hasilnya juga sudah dipresentasikan, diwakilkan oleh kelompok 2. Sekarang hasil diskusinya dikumpulkan dulu ya. Nah, untuk materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sudah selesai ya. Untuk penguatannya, ini Ibu kasih tugas untuk di rumah. Ini dibagikan, tolong Mas Safik.
Nah, tugas itu bisa kalian selesaikan di rumah untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi operasi dalam bentuk aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan ini. Oke anak-anak? Bu. Sebelum Ibu menutup materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar ini, dari kalian ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau nggak ada, dalam pertemuan berikutnya kalian akan membahas mengenai perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Nanti kalian bisa pelajari dulu. Pembelajaran pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan ke kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.